Dua, satu, silahkan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, maaf, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menghadapi berbagai persoalan hidup ini dengan cara yang Masya Allah, Alhamdulillah, dengan cara yang terbaik, sehingga masalah demi masalah membuat kita semakin tambah iman, tambah ilmu, tambah amal, tambah soleh. Karena memang Allah menciptakan kita punya masalah ya pasti untuk kebaikan kita. Seperti ujian-ujian yang ada di sekolah juga kan dirancangnya bukan untuk menganiaya, bukan untuk menzolimi murid ya. Ujian yang ada itu justru untuk menambah kualitas murid-muridnya, menaikkan derajatnya. Begitupun persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Nah, di dalam surat maaf ya, la yukallifullahu nafsan, sebentar, ini di ujung surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapatkan siksa dari keburukan, kejahatan yang dikerjakannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini doanya ya, Rabbana la tu'akhidna. Jadi kalau mau doa yang kita dihindarkan dari dosa, maaf, musibah akibat dosa, harus dihafalkan di surat Al-Baqarah ayat terakhir itu 286. Maka Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Rabbana, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau timpakan kepada kaum sebelum kami, orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Wa'fuan, maafkanlah kami. Waghfir lana warhamna, sayangilah kami, ya rahmatilah kami. Anta maulana, engkaulah penolong kami. Fangsurna alal qaumil kafirin, tolonglah kami terhadap kaum yang kafir, yang mengingkarimu. Nah, rekan-rekan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu persis siapa diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu keadaan kita, keperluan kita, kesulitan kita, masalah kita, semua tentang diri kita Allah tahu. Karena diri kita ini
didesain oleh Allah, dibuat oleh Allah, dibentuk oleh Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Allah mengetahui segala ukuran yang ada diri kita. Allah mengetahui tingkat intelektual kita, Allah mengetahui daya tahan tubuh kita, Allah tahu kondisi keuangan kita, Allah tahu ilmu yang kita miliki, Allah Maha tahu tentang ya daya tahan mental kita, Allah tahu tentang semua, ya semuanya tentang diri kita. Dan kalau Allah menguji kita, pasti sudah terukur sesuai kayak ujian SD, pasti masalahnya juga masalah SD. Ujian SMP pasti soalnya juga soal SMP. Menjadi zolim kalau guru ujian SD diberikan soalnya soal kuliah, ini zolim ya. Dan tidak ada kewajiban bagi anak SD itu untuk mengerjakannya karena dia tidak tahu, tidak mengerti. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengerti, memahami diri kita karena kita adalah ciptaannya, kita ini miliknya, dan setiap saat kita ini ada dalam pengetahuannya, kekuasaannya setiap saat. Jadi kalau kita ditimpa ujian bentuk apapun, kita harus berbaik sangka bahwa yang pertama ini episodenya harus kita terima ya, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Lalu sesudah itu kita pun harus yakin bahwa ujian yang menimpa ini membawa kebaikan, karena Allah tidak menurunkan selain kebaikan. Dan yang ketiga pun kita harus tahu bahwa ujian ini sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ukuran Allah terhadap apa yang menimpa kita, Allah dalam memerintahkan sesuatu juga udah diukur. Perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu sudah sangat disesuaikan dengan keadaan kita, termasuk masalah-masalah yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang sedang kita jalani, semuanya juga sudah terukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang tidak terukur. Oleh karena itulah, mudah-mudahan dengan husnudzon seperti ini, maka kita akan lebih siap mental di dalam menghadapi ujian hidup ini ya. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kita harus sangat siap memang. Walanabluwannakum bisyai, bekal ada ujian hidup ini udah siap. Jadi nggak boleh kita hidup ini pengen sesuai dengan keinginan terus. Enggak ya. Boleh kita punya keinginan, boleh kita punya rencana, punya harapan, tapi ya kita harus sangat siap bahwa Allah juga punya rencana, dan pasti rencana Allah lebih baik untuk kita, serta rencana Allah lah yang akan terjadi. Makanya kita jangan sampai terkunci oleh keinginan dan harapan kita yang membuat kita tidak siap menghadapi hal yang tidak cocok. Mari kita coba lihat evaluasi ya kehidupan kita tuh. Dari janin kita nggak tahu apa-apa, di rahim ibu kita nggak pesen jadi orang, kita juga nggak tahu nih, tidak milih siapa ibu bapak kita, kita tidak milih siapa orang tua kita, tidak milih bentuk diri kita, kita tidak milih jadi orang mana. Itu Allah mutlak. Dan lihat waktu kita janin itu ya, ada di tempat tersembunyi yang kita sendiri tidak tahu masalah diri kita, keperluan kita, bagaimana ini kita tumbuh jadi orang, nggak tahu, kita tidak tahu. Tapi ternyata semua terjadi dengan sangat baik, presisi. Bayangkan
persoalan yang sangat kita tidak tahu, karena untuk mengetahuinya saja belum ada otak kita, tapi udah beres. Halo, ini penting ini hadirin ya, ini pemahaman ini penting. Jadi sebelum kemampuan kita mikir, sebelum kita memahami ada masalah, karena infrastrukturnya aja belum ada tuh untuk memecahkan masalah, tapi masalah kita udah beres, udah ada yang ngurus. Janin sel berbelah sedemikian rupa, terus ada jantung, sedemikian rupa. Tubuh kita ini tersusun dengan sangat baik, presisi, dari detik ke detik, dari saat ke saat, semuanya tertata dengan sempurna. Sebelum kita tahu, sebelum kita punya kemampuan, sebelum kita bisa mengerti ini sebuah masalah, udah keburu beres. Dan itu bukan sekali-sekali hadirin, setiap saat. Kita keluar pada waktu yang kita juga nggak ngerti bagaimana kita keluar dari rahim ibu. Ini masalah pelik ini hadirin. Kita ada di dalam tempat yang kita tidak pernah ada sebelumnya, terus kita harus keluar pada waktu yang tepat. Kita nggak tahu kemana, gimana merencanakan keluar dari kesulitan di rahim ibu. Ini penting nih pemikiran ini ya. Ini kita pernah ada dalam sebuah kesulitan besar. Kita mempertaruhkan tubuh kita harus keluar dari jalan yang begitu sempit dan keluar. Hai, kita pernah ada masalah besar sekali ya. Kalau kita nggak keluar jadi masalah kita di sana ya. Kemudian kita jadi bayi dengan nggak ngerti apapun juga. Nah, tapi beres tuh keperluan kita. Kita perlu nutrisi untuk mengembangkan tubuh kita. Ada air susu yang oleh Allah dibuat sedemikian rupa cocok dengan keperluan tubuh kita. Ini luar biasa ini. Tubuh, gigi, rambut, otot, gimana ini? Kita tidak mengerti keperluan tubuh kita, tetapi ternyata ada dan pas, cocok. Ini ada yang ngatur nih. Kita harus tahu nih, waktu kita nggak tahu apa-apa pun, kerumitan keperluan kita teh beres. Halo, ini maksudnya cerita ini bagi yang lagi stres, merasa banyak masalah gitu. Padahal kita sekarang udah dikasih ilmu, kemampuan, masih stres. Padahal kita waktu bayi harusnya lebih stres lagi, karena kita nggak ada tenaga. Bayi manusia tuh primata terlemah hadirin. Kalau kambing, kuda, monyet lahir tuh udah langsung lebih bisa menyelesaikan masalah. Kita mah berbaring aja gitu. Perlu waktu 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan untuk bisa berdiri. Nah, ini ya ngajak tafakur, karena kata Imam Ibnu Athaillah, kalau kita ingin yakin terhadap jaminan Allah di masa depan, maka kita harus bisa membuka file-file karunia Allah sepanjang hidup ini. Jadi kalau kan banyak yang mau pensiun cemas, ini cemas, karena kita enggak tafakur kepada apa yang sudah Allah jamin, apa yang sudah Allah berikan, apa yang sudah Allah sempurnakan sepanjang hidup ini. Kita tidak adil. Kita mikirin nggak ada, yang belum ada, keinginan kurang, sedang mencoba nih bagaimana Allah mencukupi kita, bagaimana Allah mengurus diri kita, bagaimana Allah memenuhi semua keperluan kita sebelum kita tahu itu keperluan, sebelum kita bisa mikir bagaimana, udah beres duluan. Lalu sekarang balita, bayi 5, kita tidak mengerti bagaimana menyeimbangkan badan, bisa berdiri, bagaimana otak kita merekam. Kita tidak mengerti tapi bisa ngerekam. Bisa ada file-file di sini, kita bisa bergerak, mata, telinga, semua ini menjadi lebih sempurna. Dan semua itu benar-benar sangat tidak kita pahami waktu kita balita. Benar? Kita tidak ngerti tuh bagaimana membesarkan tubuh, dan besar. Masya Allah, Masya Allah. Kalau ada luka, kita nggak ngerti bagaimana ini bisa rapat luka ini.
paling diperban, dikasih betadin, obat merah. Tapi sebetulnya kan obat merah dan itu betadin atau perban itu hanya menutupi saja. Kita tidak mengerti bagaimana dia bisa menyambung satu sama lain itu. Jadi artinya setiap saat kita itu ada dalam pengurusan Allah, pertolongan Allah, karunia Allah, jaminan Allah yang lebih rumit dibanding dengan persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Kita persoalan anak, persoalan keluarga, persoalan dengan tetangga, kerjaan, yang semua itu sebetulnya menjadi rumit karena kita memperumit diri. Jadi menjadi rumit karena kita berusaha memecahkan segalanya sendiri. Padahal Allah ciptakan persoalan ini supaya kita jadi tambah dekat dengan Allah. Jadi dengan adanya masalah ini, masalah itu, keperluan ini, keperluan itu, kesulitan ini, kesulitan itu, ya intinya sih supaya kita jadi dekat dengan Allah. Kemudian nanti Allah lah yang menenangkan hati kita, Allah yang menjernihkan pikiran kita, Allah yang memberikan ide, gagasan, pemikiran-pemikiran. Kalau kita harus ketemu orang, Allah gerakan orang itu ketemu kita. Kalau kita harus dapat informasi, nanti Allah akan buat informasi itu ketemu dengan kita. Kalau kita akan dapat rezeki, nanti Allah gerakan siapa yang membawa rezeki kita. Kalau nanti takdirnya jodoh, nanti Allah balikan hatinya supaya mau, kemudian diatur sedemikian rupa. Tapi semua kejadian ini setiap waktu terjadi, tapi belum tentu jadi amal soleh, belum tentu membuat kita dekat dengan Allah. Seperti kita makan ya, kita makan tiap hari, tapi belum tentu makan itu menjadi amal soleh. Belum tentu makan menguatkan iman, belum tentu makan itu membuat kita jadi makin yakin ke Allah. Padahal kita makan tiap hari, iya kan? Aduh, kita tuh tiap hari itu dalam keadaan dikaruniai Allah, pertolongan Allah, nafas, mata berkedip, telinga bisa mendengar, kita bisa bicara, bisa bergerak, bisa jalan. Ini adalah samudra karunia yang tiada bertepi, yang menunjukkan betapa Allah tuh ngurus diri kita, nolong diri kita. Gimana kita bisa makan dari berbagai tempat, berasnya dari mana, garamnya dari mana, sayurannya dari mengumpul, dan setiap hari. Dan ini rumit sekali hadirin, rumit sekali. Proses makanan berkumpul itu rumit, proses makanan dikunyah juga sangat rumit, proses makanan ditelan juga luar biasa rumitnya. Makanan diproses menjadi energi itu rumit, dan sampai jadi tenaga ini super rumit dan beres. Bandingkan dengan masalah yang kita hadapi. Jadi masalah terbesar kita itu adalah, yaitu yang sering kita sebutkan, kebanyakan mikir, kurang zikir. Segala dipikir, tapi kita nggak minta tolong ke Allah yang menguasai pikiran kita. Bukan tidak boleh mikir, hadirin, kita harus mikir, kita harus pecahkan masalah. Kan kita disuruh mikir, afala tatafakkarun, tapi kita kadang nggak ingat Allah yang menguasai akal kita, Allah yang membulak-balikan hati, Allah yang menggerakkan segala-galanya. Nah, ini yang kadang kita nggak nyampe ke sana, dan inilah yang membuat kita menjadi sangat tertekan oleh masalah itu. Halo, ini teh rumit nggak? Jangan-jangan saya ceramahnya jadi masalah baru nih buat yang dengaran. Lalir nggak dengarnya? Ketinggian sebetulnya, jangan-jangan saya nggak ngerti jadi ikut nggak ngerti yang lain ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi artinya teh tong lalir teuing lah, judul sederhana mah ya nggak.
tong ngaripuh maneh, jangan mempersulit diri. Bukan berarti kita enggak mikir, bukan ke sana ya, karena kita diberi tugas harus mikir. Tapi intinya jangan lupakan Allah, itulah ya. Jangan lupakan Allah yang mengizinkan masalah itu ada pada diri kita, dan dengan izinnya pula masalah ini bisa beres. Itu sih intinya omongan jadi berbelit begini hadirin. Jadi judulnya mah jangan sotoy lah gitu, jangan sok tahu segala dipikir, tapi tidak bergantung kepada yang maha tahu. Jadi riweuhna masalah kita menjadi rumit besar tuh, inti masalah terbesarnya adalah kita tidak minta tolong ke Allah. Nah, gitulah ya, disederhanakan we. Jadi harusnya gimana ya, tiap mikir kita langsung ingat bahwa urusan teh udah diukur oleh Allah, urusan terjadi dengan izin Allah, dan urusan menjadi mudah kalau Allah memudahkan. Ingat surat Yunus 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radha li fadli. Nih, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu, tidak ada, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, kecuali Dia, Allah sendiri. Jadi mudarat menimpa dengan izin Allah, mudarat juga bisa hilang dengan izin Allah. Walaupun kita mikir stakar kebek, kalau Allah tidak nolong ya nggak ada yang bisa terjadi. Mau berteriak sekeras apapun, mau menjerit selantang apapun, mau lari ke penjuru bumi manapun, mau menghibah dan memelas kepada siapapun, kalau Allah tidak membuka jalannya ya nggak ada yang terjadi. Kalir-lir. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, bagi kamu, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli, maka tidak ada yang bisa menolak fadli, karunianya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi, dan Dia berikan kepada siapa kebaikan itu, kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini jelas nih hadirin, surat Yunus 107. Jadi walaupun kita ikhtiar stakar kebek gitu, kalau kita tidak dibimbing Allah ya liar, kalau tidak dimudahkan Allah ya rumit. Bedanya ujian di sekolah dengan ujian hidup ini, kalau ujian di sekolah minta tolong ke guru, gurunya ngambek. Tapi kalau ujian hidup minta tolong ke Allah, Allahnya ridho. Jadi intinya hadirin sekalian, kita harus husnuzon bahwa ujian terjadi dengan izin Allah teh udah diukur, udah pas dengan kita. Jadinya berat menekan karena kita memecahkannya sendiri, mikir sendiri. Tidak jarang kita jadi liar sendiri. Yang benar itu Allah tuh inginnya dengan masalah itu kembali ke Allah, dan yang segala-galanya juga milik Allah, segala-galanya juga dalam genggaman Allah. Dan Allah udah janji tuh kan, surat Yunus ini sudah jaminan Allah, mau jungkir balik juga. Kalau Allah nggak ngasih ya nggak ada, nggak bisa. Kalau Allah ngasih pasti ketemu, nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa menolak, nggak ada yang bisa mencegah, karena segala urusan innallaha ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Jadi sekarang mah pikirkan aja apa gerbang-gerbang pertolongan Allah, diantaranya wasda'inu bisabri wassalah.
dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar itu artinya menahan, mencegah, ya, menahan diri dari, mengendalikan diri dan mencegah diri dari apa-apa yang tidak Allah sukai. Jadi sabar itu sebuah proses aktif. Jadi kalau nanti pas episodenya datang ujian, ya nggak usah mengeluh, innalillah wa inna ilaihi rajiun, katakan itu terus, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Harus katakan itu supaya kita lebih tenang, ya, tenang, ya, karena Allah udah mengukur semua ujian kita. Kemudian sesudah kendalikan diri, jangan fa inallahu taftahu amala syaiton, jangan wah coba gini, nggak boleh. Nanti evaluasi kesalahan kita harus. Lalu sholat yang penting ini. Rasulullah tuh kalau ada apa-apa tuh sholat, hadirin. Bukan nama sedih sholat, bingung sholat, sakit hati sholat, jengkel sholat, punya keinginan sholat, merasa terancam sholat. Nah ini harus menjadi SOP kita. Sesudah kita tahan diri, kita tumpahkan ke Allah aja, karena Allah yang memiliki, menguasai segala-galanya. Nah setan tuh pasti menghalangi di sini nih. Satu, dibuat kita tidak sabar. Yang kedua, kita tidak mau sholat. Sholat itu komplit, hadirin, ya, zikirnya paling lengkap itu sholat. Dengan sholat kita ini, wah udah komplit lah. Dan dalam sholat juga sudah memenuhi itu. Ampunan, Rabbik firli warhamni, minta disayang, wajburni, minta dicukupi, warfa'ni, minta diangkat derajatnya. Kalau orang diangkat derajat itu artinya dipersulit oleh Allah berbuat yang hina. Jadi kalau Allah mau mengangkat derajat kita, kita akan susah berbuat keburukan. Bagus dah. Nah begitu. Warfani warzuqni, wahdini warzuqni. Kita kalau diberikan rezeki oleh Allah, rezeki itu jangan ngebayangin uang aja, ya, tapi rezeki itu macam-macam sekali hal-hal yang bisa membuat dekat dengan Allah. Wahdini, wahdini itu petunjuk. Jadi kalau Allah mau nolong tuh pasti gerbangnya adalah petunjuk Allah. Kalau nggak dikasih petunjuk ya rumit lah. Kayak sekarang ada Google Map itu secara syariat sangat memudahkan, ya. Terus minta disehatkan, wa'afini, nah, itu juga Allah yang menyehatkan tubuh. Kata dokter Asep juga kan, kalau orang sakit survei itu katanya yang dipikir tuh obat, dokter, rumah sakit, jarang ingat ke Allah. Nah langsung ingat batuk dengan izin Allah. Nah jadi dengan adanya kejadian kita jadi ahli sholat dan tidak ada yang terakhir wa'fu ani itu seperti tapak kaki di padang pasir yang dihembus angin sehingga hilang jejaknya. Dengan sholat itu jejak dosa kita bisa hapus loh, aib-aib kita. Tapi saya punya jejak digital, nggak bisa. Kalau Allah mau tutup nggak ada yang bisa buka, ya. Buka tutup sesuatu itu adalah dengan izin Allah. Saya punya masa lalu, saya punya aib, udah nggak usah diomongin, nggak usah disebutin ke siapa-siapa. Kalau nggak ada kewajiban untuk menyampaikannya, udah tinggal tobat, perbaiki sholat. Salah satunya wa'fu anni, Allah menghapuskan jejak-jejak aib dosa kita. Udah gitu nanti nggak bisa dibuka. Kok itu ada yang kebuka aibnya, itu izin Allah. Tapi kalau Allah nutup nggak bisa kebuka. Tapi kalau Allah buka nggak ada yang bisa mencegah. Karena apa yang Allah mau pasti akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Rekan-rekan sekalian, insya Allah sore nanti akan ada tayangan yang baru di Agim Daily Vlog, ya. Asar insya Allah. Sekarang seminggu sekali beritahu aja teman-teman. Ternyata yang paling top itu, yang paling banyak ngebuka tuh udah masalah rezeki ini mah, ya. Apalagi tentang hutang mah, waduh itu langsung ratusan ribu. Memang kita wajah-wajah
ya wajah-wajah yang begitulah ya. Kita masih cicilan. Udah segitu rekan-rekan sekalian, rekor kemarin 11.000 lebih yang ikut live langsung. Masya Allah, Allah juga yang menggerakkan. Baik rekan-rekan, ada yang punya pengalaman dan punya pertanyaan tentang jadi ginilah sederhananya, yang paling telat ingat Allahnya paling rumit masalahnya, udah gitu aja lah. Karena dalilnya kan fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Itu rumus terpentingnya. Wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Jadi fadzkuruni. Jadi rekan-rekan sekalian, surat Al-Baqarah 152 ya. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah tahu, dan Allah nanti akan mengingat kita dengan caranya hati ditenangkan, pikiran dijernihkan, lalu nanti akan dituntun ide, gagasan. Allah yang menggerakkan segala-galanya. Percayalah ya, segala-gala yang ada di jagat ini milik Allah, dalam kekuasaan Allah, dan mudah bagi Allah menggerakkan siapapun untuk menjadi bagian solusi pertolongannya. Al-Baqarah 152 ya. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kalian kepadaku, maka ingat, niscaya aku juga ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkariku, kufur. Teng mangga. Ya, Pak. Silakan. Ya, dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom untuk mengaktifkan mic-nya langsung. Ada M. Habib. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini yang mengenai ini, saya itu lagi baca Al-Quran itu di surat An-Najm ayat 39, yang artinya itu dan bahwa manusia itu memperoleh apa yang diusahakannya. Nah itu mohon penjelasannya, apakah jadi setiap mungkin rezeki atau apa termasuk tentang ibadah itu sesuai dengan apa yang diusahakannya gitu. Iya, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita, keburukan yang kita perbuat juga balik ke kita. Jadi begini ya rekan-rekan sekalian, tapi kan katanya semua udah tertulis di Lauh Mahfuz. Gini aja sih disederhanakan, ilmu takdir itu ilmu yang paling berat, paling rumit, paling dalam, paling luas, paling paling sulit. Tetapi kalau disederhanakan begini, semua udah tertulis di Lauh Mahfuz ya. Tapi ada yang kita nggak bisa milih, kayak kita jadi orang nggak jadi kambing itu kan. Kalau kita ditakdirkan kambing, kita tuh sekarang lagi ya, lagi nyari rumput nih jam segini ya. Tapi kita jadi orang nggak milih orang tua. Tapi nah ada juga yang Allah izinkan kita memilih, kayak pada subuh nih ya, mau sedekah atau tidak. Kalau kita memilih sedekah karena itu perintah Allah, maka Allah akan takdirkan misal ya, dosanya diampuni, musibah yang akan menimpa oleh Allah digantikan, tidak jadi takdirnya, kemudian dilipat gandakan. Kita doa pagi-pagi, doa tuh ya Allah, doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Karena kita sudah mengamalkan sesuatu yang diperintahkan Allah dan janjinya, dengan doa itu maka makhluk tidak bisa merugikan kita. Maka doa itu bisa mengubah takdir yang tadinya kita mau digigit anjing misalkan ya, karena kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, dengan kekuasaan Allah dan ada di dalam ilmu Allah, dipindahkan kepada kita jadi selamat. Makanya kalau kita jarang doa, jarang sedekah, rugi. Makanya bagi kita sekarang sederhanakan aja.
pilih aja apa yang Allah sukai, nanti kita akan dipilihkan oleh Allah yang maha tahu segalanya ke takdir terbaik untuk kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, ini tuh digantungkan kepada makin takwa. Itu ada orang soleh kelihatannya susah, mungkin penampakan menurut kita susah, tetapi boleh jadi hatinya tidak dibuat susah oleh Allah. Tenang ya. Ada yang bikin susah sekali mah hati, ya kan? Itu mah nggak punya rumah, emang yang punya rumah bahagia? Belum tentu yang punya rumah bahagia. Ada yang ngontrak bahagia. Karena yang punya rumah ini ya itu dia cicilannya itu ya. Ini semoga Allah mengampuni. Ini punya teman, waduh punya rumahnya bagus sekali, masya Allah, dan beliau pusing. Kenapa pusing? Listriknya 7 juta 10 juta hadirin, begitu ya. Jadi bahagia itu tidak identik dengan diberikan dunia. Bahagia itu kalau diberikan syukur. Makanya fokus aja sekarang lah, cari tahu apa yang Allah suka, udah pilih itu aja. Nanti akan ngalir ke takdir terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Ini Allahu Akbar, betul banget AA. Kafiyudin. Silakan. Tetep pengen lihat ini tuh lihat. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib ingin menyapa Waduh, Habib, apa kabar? Anak baik. Berapa teh umurnya? Kok pagi-pagi udah ikut pengajian, An? Ya, 8 tahun umurnya 8 tahun, Masya Allah. Mau minta doa ini katanya. Bilang dulu. Minta doanya soalnya Habib mau ulangan Ya, sama anak A juga hari ini ujian ya. Ujian apa, Habib? Ulangan ya. Ya, harus minta tolong, karena kalau Allah nolong nanti kita jadi mudah ingat ya. Pokoknya mas, semua urusan harus minta tolong ke Allah. Habib bisa ngerti nggak sih yang diceramahkan oleh AA barusan? Ya Allah. Bisa ya. Kemarin nungguin daily vlognya kok nggak ada ya Bu hari Kamis. Aduh, terima kasih Beb. Satu hari sekali ya ayah, sekarang saya seminggu Ya, sekali. seminggu sekali aja dulu ya. Nanti kita lihat. Terima kasih yang sudah nunggu ya. Alhamdulillah. Makasih Habib. Ya, lanjut. Ini kan dari segi wajah yang dilihat nih, wajah-wajah banyak masalah ini hadirin ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kaitan tentang ridho terhadap takdir Allah ya Ayah. Iya. Saya memang mengalami masalah yang berat gitu dan alhamdulillah sudah mulai bisa menerima. Tetapi yang suka Ella bingungkan begini pada saat Ella berkata sama Allah, ya Allah aku ridho engkau takdirkan seperti ini gitu. Tetapi saat ingat itu masih suka ada nangis, masih ada sedih gitu. Apakah pada saat Ella masih nangis, masih sedih gitu, tapi udah ngerasa nerima gitu, Allah kasih begini nggak apa-apa ya Allah, nggak apa-apa, yang penting kaunya ridho, tapi masih suka nangis gitu kalau keinget, apakah kalau gitu teh sama aja Ella belum ridho sama takdir Allah? Nggak ridho tuh kalau diceritakan ke orang, dipamerkan ke orang ya. Tapi kalau nangis sendiri, kemudian kenapa sih harus nangis ya, supaya lebih ingat lagi ke Allah ya. Itu kan jeda tuh, ketika lebih ingat ke kejadian, belum kepada ingat ini takdir Allah, sedih ya. Kemudian harus cepat aja kembali lagi ke Allah. Jadi adanya gelisah, sedih itu delay itu, telat ke Allahnya ya, atau ke Allahnya baru di mulut. Tapi udah di mulut juga udah bagus ya. Terus biar lebih ke hati caranya gimana? Tafakur ya, husnuzon ke Allah, ini pasti yang terbaik. Allah selama ini juga memberikan yang terbaik.
bahwa ini penggugur dosa saya, lebih banyak yang bisa saya syukuri di balik semua ini, ya kan? Jadi biasanya kita kan kekeh kepada keinginan kita, Iya. ya kan? Iya. Makin kekeh dengan keinginan kita, bukan keinginan Allah. Kita masih merasa rencana kita yang terbaik, padahal kan ada yang tahu semua yang terbaik. Dan kita masih suka menganggap bahwa ini tuh kepahitan tuh hal yang buruk, padahal dari sinilah dosa bisa diampuni. Coba ingat-ingat dosa banyak nggak? Nah, Banyak, Kak. kita kurang sarana, istighfar kita kurang bagus, sholat kita kurang dapet, ya kurang khusyuk. Nah, padahal dosa ini kan kadang nggak bisa digugurkan dengan kita yang kurang bagus. Nah, makanya jadinya kepahitan itu ngegerus dosa. Atau kurang syukur, selama ini banyak sekali ya, Iya, Kak. fokusnya tuh kepada yang ini aja sesuai keinginan, padahal nikmat-nikmat lain yang Allah beri nggak disyukurin gitu ya. Ini wajah-wajahnya juga wajah-wajah lagi diuji. Mana yang ujian lebih berat? Sebetulnya ujian yang lebih berat itu adalah kelapangan, kemudahan, pujian, penghargaan, nyaman. Itu lebih gampang lupa ke Allah. Kalau diuji pahit mah pertolongan Allah bisa lebih dekat ke Allah, ya. Nih Pak Faruk, makasih ya Teh. Nih dari Effendi, Pak Faruk tuh baca. Baik, Kak. Izin bertanya, saya sedang bekerja dengan penghasilan tidak menentu, kadang-kadang full gajian, kadang-kadang tidak. Ternyata selama ini saya ditipu oleh bos saya, uangnya dipakai sama dia dan gaya hidupnya sehari-hari. Teman-teman kerja pun sudah mengetahui fakta-faktanya, apa yang harus dilakukan? Ya, tobat. Pertama harus tobat. Loh, kok bos yang ngaco saya yang tobat ya? Takdirnya jadi kerja di sana juga ketipu tuh ada sesuatunya tuh, ya. Saya sih nggak curiga pernah nipu orang ya. Nggak boleh kita gini ya, ini cerita ya. Misal ya, ada seorang istri atau suami yang di rumah tuh ada yang menyakitkan. Apa salah saya? Memang di rumah mungkin tidak salah, tapi di luar rumah salah. Ada yang dosa dan maksiat yang dilakukan yang dia saya kan nggak berbuat jelek di rumah. Ya di rumah enggak, tapi di luar Allah kan lihat, tidak hanya di rumah aja. Ya, yang disaksikan Allah kan bukan hanya di rumah, tapi di mana-mana ya. Nah, dosa-dosa yang dilakukan itu bisa mengundang itu. Oleh karena itulah banyak istighfar. Kemudian kalau ini hak ya sampaikan baik-baik ya. Karena kalau ini kezoliman, maka ada 3: tolak dengan tangan, tolak di lisan, dan minimal di hati. Tapi kalau ini ngaco terus ya hijrah lah ya, nggak usah memaksakan di sana. Rezeki dari Allah mah luas, tidak hanya di perusahaan itu aja. Betul? Udah Pak Faruk. Baik, Kak. Berikutnya ini ada Kang Denny Kurnia, silakan mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mang Denny. Izin bertanya, kan saya tuh ini punya penyakit psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, ini pasti soal tentang hati ya ya. Pengen ini punya metode gak biar kita tuh pasrah gitu ke Allah, ingat terus ke Allah. Jadi kita tuh nggak cemas-cemas terus gitu. Jadi dikit-dikit ke dokter, takut ini takut itu. Oke. Sekarang apa yang paling ditakutin teh apa? Gimana psikosomatis teh? Tolong ceritakan ke punten ya. Yang dicemaskan jadi, sekarang apa misalkan kan hal yang belum terjadi teh dipikirkan gitu Oh, ya nggak apa-apa tuh. Mikir yang belum terjadi. Banyak yang belum terjadi kita pikirkan, kematian, tentang
hisab, ini apa yang dipikirkannya? Jadi semuanya gitu jadi hal yang belum terjadi, entah itu tentang harta, terus kesehatan, terus segalanya gitu. Jadi ujung-ujungnya tuh jadi jauh ke Allah gitu. Nah Ya dari jadi masalahnya itu eta ngelantur kemana-mana pikirannya gitu ya. gitu Pak. Ya udah tuh sekarang mah suka zikirnya gimana, dah obat tenang mah cuma satu, ala bizikrillah tatmainnul qulub, camkan hatimu hanya akan tentram dengan ingat ke Allah. Jadi kita tentram, ingin istighfar, dibatasin we sendiri, diukur, dihitung sendiri. Saya mau istighfar misalkan habis sholat 200, saya mau sholawat sekian, terus itu ditekuni zikir ya, pakai counter aja tuh, ada alat penghitung itu membantu ya. Dan obatnya cuma zikir, baca Quran. Terus suka baca Quran enggak Denny? Mana lagi Denny teh? Den? Ya Suka baca? Jarang sekarang. Jarang. Ya udah tuh, selamat menikmati ini, stres dong liur ya. Itu jangan Quran dulu itu juga kan suruh suka kajian ke AA ke DT gitu. Semenjak pandemi jadi enggak, jadi kurang cas iman istilah nama. Tapi udah dicas juga, kalau nggak dipraktekkan mah susah. Harus banyak baca Quran. Berapa halaman sehari baca Qurannya? Biasanya sih 2 halaman per hari. Kalau baca WA berapa halaman? Banyak. Atuh mending dibalikin. Atuh Denny mau dikasih obat nggak diberesin, daripada obat ke dokter mending obat zikir. Ya kan, obat dari Allah. Betul tidak? Betul Sok pakai perencanaan, pakai target. Saya akan zikir ini, zikir itu ya, yang dicontohkan Rasulullah. Saya akan baca Quran. Jadi sibuk, karena barang siapa yang disibukkan oleh kebaikan, dia tidak akan sibuk dalam kesia-siaan dan keburukan. Jadi masalah itu karena kita tuh nggak sibuk dalam kebaikan. Makasih jawab. Den, sok bikin target ya. Terima kasih terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin lihat ada yang ngegorer satu lagi yang baru ya. Siapa ini? Sudah. Sepertinya tidak join hari ini. Dokter Asep. Nah ya dokter, ini udah lama kita nggak ngobrol. Dok? Siapa? Ya, mohon siap. Eta yang sampaikan tadi, psikosomatis itu apa? Jadi penyakit-penyakit yang menimpa tubuh secara fisik sebagai akibat dampak dari beban psikis. Gitu Psikisnya seperti itu. Beban kejiwaan, beban hati, kadang-kadang ada emosi yang tidak terkendali, ada stres begitu. Jadi kalau dicek secara fisik, cek laboratorium, cek ronsen, mungkin sehat. Tetapi karena gejala-gejalanya itu timbul, penyebabnya itu akibat karena beban mental, beban pikiran, beban hati, itu tidak terdeteksi oleh laboratorium, tidak terdeteksi oleh USG. Jadi dia merasakan adanya sakit. Memang lama-kelamaan itu akan berdampak pada sakit secara fisik sungguhan. Misalnya terdapat adanya luka di lambung pada umumnya banyaknya mah. Kemudian pada kardiovaskuler, misalnya hipertensi. Bisa juga yang betul-betul nyata itu sekarang menurunkan daya tahan tubuh. Itu nyata sekali. Termasuk pada musim sekarang, musim Covid. Ada perbedaan orang yang tenang jiwanya dan orang yang stres. Itu ternyata angka kesembuhannya itu jauh lebih bagus, lebih baik, lebih baik. Oh, jadi kalau nggak pandai-pandai menata hati, menata pikiran, malah jadi sakit betulan gitu ya? Iya, betul. Betul kata tadi, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita perhatikan ada riset seseorang yang melazimkan subhanallah walhamdulillah wala ilallah
wala ilaha illallah wallahu akbar 30 kali sehari, itu respon imunitas selulernya lebih bagus. Kemudian juga mereka yang melazimkan istighfar itu 100 kali per hari, diberi virus A, ini percobaan, ternyata respon terhadap virus hepatitis B itu lebih bagus mereka yang beristighfar. Itu kalau kita lihat dari ini ya, dari segi ilmiah. Tuh, kita mau udah dikasih obatnya. Tapi dah itu masalahnya, obat-obat ditelan enggak ya. Mau obat segudang juga kalau nggak ditelan mah enggak. Kita juga dapat ilmu-ilmu kayak gini, kalau nggak dipraktekkan ya mungkin nggak akan nendang ya. Baik, atuh sok atuh nun, ada lagi pesan-pesannya Ustadz Asep? Ya, insya Allah sekarang lagi didalami bagaimana pengaruh tilawah, seperti yang aku katakan tadi kan bertanya untuk tilawah apakah rutin apa enggak terhadap hati. Insya Allah sekarang lagi didalami, beberapa riset dikumpulkan bagaimana tilawah itu bisa menjadi vaksin hati begitu. Baru ketemu sekitar 12 penelitian. Insya Allah mudah-mudahan pada saatnya nanti kita akan bahas tentang vaksin dalam tanda kutip ya, vaksin yang menguatkan sistem imunitas seluler atau imunitas humoral. Ini by riset, seorang yang mendengarkan, membaca, bahkan yang tidak sadar sekalipun ternyata memang berdampak kepada sistem pertahanan tubuh. Oh, bagus. Kapan ini akan disampaikan hasil penelitian riset ini teh? Seluler teh apa tadi ngomong? Seluler itu kan bukan? Ini seluler bukan? Jadi sistem pertahanan tubuh kita itu ada sistem pertahanan tubuh yang umum. Jadi bakteri apapun dia makan gitu, itu yang seluler. Jadi berbentuk sel. Dia memakan bakteri ataupun yang membahayakan. Ada juga imunitas yang khusus. Khusus itu misalnya untuk virus hepatitis B. Ketika seseorang kemasukan virus hepatitis B, maka tubuh akan merespon dengan senjata khusus. Senjata khusus itu dan disimpan di dalam gudang persenjataan dalam bentuk memori. Ketika datang lagi virus hepatitis B, maka akan diproduksi senjata yang serupa. Itu imunitas humoral Nah, yang pada virus ini termasuk virus COVID adalah imunitas humoral yang khusus, yang spesifik senjatanya memang khusus untuk virus tersebut. Katanya kalau udah yang kena COVID akan lebih mudah kesembuhannya kalau dia dikasih plasma darah. Wah, yang TV plasma. Jadi, ini plasma darah teh apa? Jadi plasma konvalesen itu mereka yang sudah pernah mengidap virus tertentu termasuk virus corona, maka di dalam plasmanya itu punya senjata-senjata khusus tadi untuk virus corona tadi. Jadi seseorang misalnya yang terkena juga belum karena daya tahan tubuhnya lemah, dikasihlah plasma donor dari orang yang sudah pernah terkena yang mengandung persenjataan khusus untuk COVID itu. Sederhananya mungkin begitu. Nah, ini mau menganjurkan nih kepada yang sudah pernah kena COVID ya. Kan sekitar 1,5 juta sekarang yang kena. Terus yang sembuhnya itu sudah sekitar 400 ribuan ya, 300. Ya. Nah, itu kalau sih mau menganjurkan donorkan plasmanya. Supaya karena PMI itu pasti memerlukan plasma dari orang yang sudah sembuh COVID, sehingga plasma itu nanti bisa dipakai membantu saudara-saudaranya yang kena ya. Ini sedekah luar biasa ya. Memang daya tahan tubuhnya kan ada yang lihat kuda ya, kuda waktu dia lahir tidak menyusui ibunya, tidak nyusu ke ibunya, mana yang nyusu ibunya. Nah, kuda ini akhirnya meninggal karena dia memang tidak punya informasi tentang kuman bakteri yang ada pada kolostrum ya, susu pertama ibunya itu. Nah, harusnya mana ini membuat dia tidak mengerti. Nah, sekarang ini plasma ini membuat si sel-sel orang tersebut mengerti tentang lawannya COVID ini ya. Gitulah kurang lebih ya. Ya, sekitar begitu, kurang lebih. So tahu ini saya juga dari belajar ya.
Makanya belajar dari kuda. Nah, kuda teh mau teh anak bayi kuda karena dia tidak menyusui susu pertama ibunya. Jadi informasi tentang bakteri, kuman dan sebagainya tuh tidak masuk ke dalam si bayi ini. Jadi ketika datang kuman, dia tidak punya antibodi yang bagus. Halo, jika nu pinter wae ya. Begitulah ilmu kuda, namanya bakumat, bayi kuda mati ya. Nah, Aab menyarankan bagi teman-teman yang sudah sembuh, bersedekahlah plasma darah ke PMI supaya manfaat bagi saudara kita yang sakit lainnya. Terima kasih Dok, terima kasih Rob, terima kasih Bu Juf, sadayana nuhun, Masya Allah. Kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Subhanakallahumma Ya, bihamdika wa sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa nanti di AA Daily Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Turun lagi. Terima kasih Kon. Sami atau nuhun sadayana. Ya. Nuhun Kang Faruk. Nuhun, Kak. Faruk, sepeda laku Ruk. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sepeda tuh ke jalan Faruk. Udah road bike yang mau nyari dan balap. Itu Mang Romi itu nggak naik sepeda nggak? Sepeda apa? Iya lagi mau pesen ya. Kemarin udah mampir ke sana tutup tokonya. Oh, Parmitnya di mana Pak? Rumah Pak? Jadi Serpong itu. Oh, Serpong. Iya. Main ke Geger Kalong tutup tokonya pokok langsung. Dikirim aja Pak. Iya. Sebelumnya sepeda apa? di IG-nya ada tuh, di IG MK Bike. Sepedanya macam-macam pisan. Masya Allah, Masya Allah. Makasih ya, pamit ya. Selamat. Tuh. Ya nuhun Kang sadananya. Insyaallah mudah-mudahan hari Selasa malam kita bahas tentang vaksin tilawah ya. Vaksin tilawah. Mudah-mudahan vaksin tilawah. Insyaallah linknya nanti disampaikan di grup ya. Atur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku udah punya nomor Kak Faruk. Sudah punya nomor saya, Bu?